Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan berbagi bagaimana tutorial singkat Google Classroom. Nah, terlihat pada layar, ini kelas-kelas yang sudah saya buat. Kita lihat salah satu ya. Nah, ini sebuah kelas ya. Di sini ada menu forum, di mana di menu forum terdapat pengumuman, notifikasi-notifikasi, lalu diskusi antar guru dan siswa, ya. Lalu di menu tugas kelas, di situ sudah terupload ada kuis, ada tugas. Nah, ini tugas bangun ruang, ada materi. Nah, di tugas juga sudah terlihat ada yang sudah dinilai, ya. Lalu di materi ada yang upload materi dalam bentuk video, ada upload materi dalam bentuk Google Slide, ya. Lalu ada juga menu anggota. Nah, di sini ada anggota, guru, lalu siswa. Jadi nanti kalau siswanya banyak, ada beberapa di sini. Ada juga menu nilai. Di sini nilai dari siswa sudah terlihat dari beberapa tugasnya, kuisnya terlihat semua. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuatnya? Nah, oke ya. Baik, sebelum itu silakan teman-teman bagi yang berminat mendapatkan info terkini tentang aplikasi, motivasi, dan inspirasi, silakan subscribe channel ini ya. Langkah pertama, kita buka ya, kita akan buat kelas baru ya. Caranya ketikkan di browser classroom.google.com ya. Sekali lagi ketikkan classroom .google.com. Nanti akan menuju pada sebuah tampilan. Jadi kalau masih belum pernah membuat kelas ya ini kosong ya. Langkah pertama kita tekan tombol plus di sini ya. Kita tekan ya, plus. Kalau Anda sebagai guru, maka buat kelas. Kalau Anda sebagai siswa, gabung ke kelas. Karena ini tutorial kali ini, kita akan menjadi guru terlebih dahulu, maka kita pilih buat kelas. Ya, kita klik ya. Nah, ini tinggal dicentang aja. Lalu kita klik lanjutan. Nah, tulis nama kelasnya, misalnya ya. Kelas 4B SDN Cibulu 1 Bogor misalnya ya. Bagian kalau nggak ada bagian lagi nggak usah diisi, mata pelajaran misalnya matematika ya. Ruang kalau perlu diisi ya diisi, kalau ada beberapa ruang maksudnya ya. Kita tulis ruangnya. Oke, kita lalu klik buat ya atau create. Kita klik, maka beberapa saat kelas akan terbuat ya, terbentuk. Kelasnya akan terbentuk. Nah, ini kelas sudah terbentuk. Nah, ada apa saja di kelas tersebut? Di sini kita urut dari kiri ya. Ya, kalau di sini dari menu garis 3 ini, strip 3, kalau kita klik, di sini itu ada kelas. Ini nama-nama kelas yang sudah kita buat ya. Data tugas yang pernah dibuat, kalender, kelas yang diarsipkan. Lalu ya, di sini juga ada kode kelas. Jadi ini gunanya, jadi kalau kita klik ini jadi membesar, gunanya ini untuk mengundang dari siswa. Jadi siswa mau gabung menggunakan kode kelas ini ya. Lalu kita bisa, nah ini kalau segitiga kecil, panah kecil ini kita klik, maka ada keterangannya, kelas apa, matematika ya. Pilih tema, bisa kita klik untuk mengganti temanya. Misalnya sekarang tentang matematika, ya kita klik matematika.
lalu kita ganti warnanya, misalnya ini ungu gitu ya, lalu kita pilih tema kelas. Gitu saja ya, sederhana sekali. Oke, maka beberapa saat temanya akan berubah seperti ini. Ya, kita bahas satu persatu menunya, mulai dari sebelah kanan dulu nih. Ya, di sini ada settingan ya. Kita bisa mengganti ya judulnya, lalu settingan umumnya kita ganti. Kode kelas ini bisa kita ganti kodenya, di reset, dinonaktifkan, salin atau tampilkan. Lalu di forum nanti ya kita akan jelaskan forum itu apa. Siswa dapat memposting atau memberikan komentar. Siswa hanya dapat memberi komentar. Hanya pengajar yang dapat memposting. Nah, berarti tergantung silakan settingan teman-teman semuanya mau seperti apa. Misalnya siswa hanya dapat memberikan komentar, tidak bisa membuat komentar baru. Ya, tinggal kita klik saja. Tampilkan notifikasi. Nah, jadi nanti ada notifikasi di forumnya. Ya. Oke, nanti kita explore lagi ya. Kita klik simpan dulu. Nah, jadi sini sudah, setting sudah. Sekarang kita akan bahas 4 ini ya. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Jadi forum ini gunanya adalah untuk tempat komunikasi atau memberikan pengumuman kepada siswa dari guru ke siswa, ya, diskusi antara guru dan siswa. Jadi pengumuman dan diskusi bisa di forum di sini, ya. Tinggal kita tuliskan sesuatu di sini, misalnya ya, ini bisa kita pilih untuk kelas siapa saja, tinggal kita klik, atau hanya kelas 4B, ya, otomatis kalau di sini untuk semua siswa atau siswa tertentu, ya, semua siswa. Nah, apa pengumumannya, ya? Nih, oke. Assalamualaikum anak-anak semua. Salam kenal. Ya, saya Pak Irwan misalnya ya. Pak Irwan Widya Moko sebagai wali kelas di 4B misalnya ya. Misalnya seperti itu pengumumannya ya. Tinggal kita posting atau di sini ada pilihan dijadwalkan. Jadwalkan itu artinya mau diposting jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Misalnya kita posting langsung, Assalamualaikum anak-anak semua, salam kenal saya sebagai wali kelas di kelas 4B ya. Di kelas 4B. Ya, tambahin lagi misalnya. Salam semangat. Ya. Salam semangat gitu ya. Kita berikan semangat kepada siswanya. Kita posting. Nah, nanti siswa akan membaca dari postingan kita di sini. Siswa bisa berkomentar. Nah, itu fungsi dari menu forum ya, tempat diskusi, tempat pengumuman, atau bahkan kita bagikan sesuatu dengan kelas Anda, bisa klik ini, gunakan kembali postingan yang pernah kita posting di forum ya. Jadi kalau kita klik, nanti di sana ada daftar postingan-postingan yang pernah kita kirim. Jadi tinggal kita gunakan kembali ya. Kali ini tidak kita gunakan, kita close terlebih dahulu ya. Nah, itu tentang forum. Lalu kita menuju tugas kelas. Pada tugas kelas, di sini tempatnya kita memberikan materi, memberikan tugas, memberikan kuis, ya, tempatnya di sini. Materi, tugas, kuis, ulangan di sini semua, ya. Contoh kita buat ya. Kita klik. Nah, biar rapi dan teratur kita bisa buat topiknya, ya.
klik topik, misalnya materi, ya materi, tambahkan. Jadi kita buat folder-foldernya terlebih dahulu. Lagi misalnya nanti ada topik tugas, ya tambahkan. Ada lagi topik tentang kuis, kita tambahkan ulangan-ulangan di situ ya, di folder kuis. Nah, tinggal kita isi. Misalnya kita mau ngisi materi ya, kita klik ya materi misalnya, materi. Ya, kita kasih judul misalnya pertemuan 1 misalnya ya. Pertemuan 1 misalnya membahas tentang bangun datar ya, tentang bangun datar. Ini karena matematika ya. Pelajari materi tentang bangun datar berikut secara mandiri. Lalu kerjakan tugas di menu tugas gitu ya. Oke. Tentang bangun datar ya. Atau kita tulis tugas 1. Kerjakan tugas 1 gitu ya. Tugas 1. Jadi nanti di tugasnya kita kasih tugas 1 gitu ya. Lalu ini masih materi ya. Kita bisa buat ya. Misalnya kita bisa tambahkan. Kalau tambahkan itu kita bisa ambil dari Google Drive, kita bisa ambil link, bisa file di komputer kita, bisa dari YouTube, atau kita membuat ya. Misalnya kalau ambil dari Google Drive, kita lihat di Google Drive ada materi apa ya. Kita lihat di Google Drive, misalnya sudah ada materi macam bangun datar. Oh, sudah ada ya. Tinggal kita klik. Lalu kita tambahkan ya. Kalau tidak ya kita buat terlebih dahulu di Google Slide gitu ya. Oke, misalnya sudah. Ini untuk kelas B, untuk semua kelas, topik. Nah, ini untuk menentukan materi ini masuk ke topik apa. Karena ini materi ya masuk ke topik materi. Lalu kita posting atau dijadwalkan. Dijadwalkan itu artinya dijadwalkan pada tanggal dan jam tertentu baru muncul di siswa ya. Kali ini kita posting secara langsung, artinya saat ini juga akan terlihat di siswa. Kita posting. Nah, ya, jadi ketika diposting maka otomatis sudah ada di sini ya. Materi pertemuan 1. Jadi ini kalau diklik, nah kalau diklik maka muncul preview isinya apa ya. Kita klik lagi, dia akan menciut. Nah, sekarang kita buat tugas di sini ya. Kita buat tugasnya ya, tugasnya atau pertanyaan. Jadi pertanyaan itu sebuah pertanyaan ya, tugas saja deh ya. Tadi tugas 1 ya, biar tugas 1 tentang bangun datar. Bangun datar ya. Ya, misalnya di sini sebutkan macam bangun ya. Bangun datar yang kamu ketahui ya. Oke, misalnya cukup seperti ini tugasnya, poinnya 100 ya. Ini bisa diganti poinnya. Oh, pakai batas waktu, misalnya dikerjakan besok jamnya jam 7 lah ya. Harus sudah terkumpul ya, 7 pagi Sabtu. Sekarang
tanggal sekarang hari Kamis misalnya ya. Berarti tanggalnya kita ganti ya. Tanggal 17 ya. Jam 7. Oke, ya. Topiknya berarti dia kan tugas, kita masukkan di topik tugas. Ya, kita tugaskan. Nah, ini juga bisa diatur. Kapan munculnya tugasnya bisa dijadwalkan. Nah, kali ini kita kirimkan malam ini. Ya, ini misalnya dibuatnya malam sehingga siswa masih ada waktu untuk mengerjakan. Ya, oke. Nah, setelah kita di sini muncul ya tugas 1. Jadi di materi 1 tertulis di situ pelajari materi tentang bangun data berikut secara mandiri lalu kerjakan tugas 1. Nah, tugas 1 di sini ya. Oke. Nanti seperti apa di siswa? Nanti setelah ini kita bisa lihat. Nah, kuis juga bisa kita buat kuis pakai Google Form atau yang lain ya. Pakai Google Form juga boleh. Oke, kali ini sementara cukup di sini dulu. Silakan dieksplorasi lagi untuk yang lainnya. Lalu anggota, ya, kita akan undang siswa nih, ya. Bisa dengan cara kita undang, tuliskan emailnya di sini, ya. Cuman bagi saya rekomendasikan kalau siswa kan banyak, kita berikan aja linknya, ya, link dari atau kode, bukan link, kode dari Google Classroom, kelas Google Classroom. Letaknya di mana? Di sini atau nah ini misalnya kelas 4B. Nah, ini kalau kita klik, nah ini kodenya. Kita copy, umumkan di WA Group misalnya. Nah, ini misalnya siswa sudah dapat nih ceritanya. Ini misalnya siswa nih, ya. Ini logonya beda. Logonya helm. Kalau guru logonya adalah kuning ya. Ini misalnya siswa sudah dapat kodenya, dia lalu klik plus. Nah, kalau siswa kliknya adalah gabung atau join ya. Kita klik, lalu tinggal dituliskan kode dari guru ya, sang guru. Lalu klik join atau gabung. Nah, maka beberapa saat kemudian siswa akan tergabung pada kelas 4B. Nah, ini kelas 4B. Nah, begitu siswa gabung, ini tampilan siswa ya. Dia melihat banyak pengumuman ya. Yang atas yang terbaru ya. Jadi dari ini materi bangun data, materi baru, tugas baru, ini notifikasi. Lalu di sini juga ada dari salam dari Pak Guru. Assalamualaikum anak-anak. Ya, misalnya, jadi siswa bisa mengomentari, salam kenal Pak, saya Jono misalnya. Jono siswa Bapak. Ya, lalu dikirim. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, itu jadi bisa berinteraksi siswa dengan gurunya. Nah, itu di siswa. Nah, ini kita masih membicarakan tentang tugas ya, menu tugas. Jadi kalau kita lihat di guru dulu ya. Jadi kalau di guru itu ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kalau di siswa ada forum, tugas kelas, anggota. Jadi nilai nggak ada ya. Jadi siswa langsung bisa melihat, begitu melihat pengumuman, oh ada ini, dia lihat, siswa lihat tugas kelas. Di tugas kelas, dia akan lihat materi terlebih dahulu, pelajarin, ya, lihat materi, dipelajarin, lalu ngerjakan tugas, klik tugas di sini, ya, lalu lihat tugas, diklik ya, ini siswa ya, lalu ya, siswa mau menambahkan tugas Anda, ya, tambah atau buat. Nah, jadi siswa, jadi ini berdiskusi dengan pengajar. Jadi oke ya. Jadi ini untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum
kalau belum paham bisa tanya terlebih dahulu di sini ya. Kalau udah paham tinggal klik tambah atau buat ya, akan menjawab langsung dari tugas Pak Guru. Misalnya jawabnya pakai dokumen ya. Klik dokumen, lalu langsung dijawab tugas dari Pak Guru ya. Nah ini kita klik lagi ya, dokumennya langsung dikerjakan di pada Google Dokumen. Misalnya tugas 1 bangun datar, oke. Misalnya ya, macam bangun datar. Ini misalnya siswa menjawab ya ceritanya ini. Misalnya ada segitiga, lingkaran, bujur sangkar, persegi, elips. Ya, misalnya sudah jawab ya. Lalu setelah jawab, ya sebenarnya bisa langsung diserahkan, ya. Tapi kita serahkannya di sini nih, di apa? Di kolom penyerahan pada Google Classroom-nya siswa, ya. Jadi di sini nggak perlu kita simpan, jadi otomatis. Jadi di Google itu otomatis per detik langsung disimpan. Jadi kalau sudah kita isi seperti ini, tinggal kita close, lalu tinggal kita serahkan. Ya. Serahkan tugas, setelah lembaran tugas, oke, kita serahkan. Nah, kalau ingin yakin, ya kita lihat lagi isinya, sudah terserahkan belum isinya gitu ya. Ini yang sudah kita buat, siswa buat ya. Oke, ternyata sudah tersimpan. Oke ya, kita close. Nah itu tampilan di siswa ya. Tampilan di siswa seperti ini. Sudah menyerahkan, kita lihat tampilan di guru ya. Di guru pada menu tugas kelas. Nah, terlihat satu orang menyerahkan ya. Tinggal guru diklik. Siapa sih yang menyerahkan? Oh, ternyata si Jono ya. Kita lihat setelah dilihat, oh jawabannya tinggal klik di sini ya. Oh, bagus. Kita nilai nih. Tinggal klik di sini kasih nilai 90 misalnya. Ya. Lalu klik kembalikan ya. Artinya sudah dikembalikan ke siswa tersebut nilainya ya. Karena sudah dinilai. Tinggal klik, kembalikan, ya. Atau mau dikirim email, ya kalau nggak perlu nggak usah. Ya di sini kirim email pada siswa yang dipilih. Oke, itu menyerahkan hasil, ya. Kita kembali lagi. Hasil dari siswa sudah. Nah, ini kita sudah tugas kelas. Hasil dari siswa kita sudah nilai. Nah, misalnya kita bisa menambah materi lagi nih. Misalnya materi ya. Tambah lagi materi selanjutnya adalah tambah materi ya. Misalnya materi selanjutnya adalah pertemuan 2. Misalnya pertemuan 2 tentang bangun ruang. Ya, bangun ruang. Ya, tonton ya, kali ini materinya adalah video. Tonton video berikut dan buat ringkasannya. Ya, oke. Jadi kita bisa klik tambahkan, bisa YouTube ya, langsung klik YouTube. Lalu kita bisa tuliskan bangun ruang. Ya, kita akan cari di YouTube. Bangun ruang. Ya. Bangun ruang, kita klik. Nah, tinggal kita pilih. Nah, ini kita pilih misalnya, lalu kita tambahkan. Ya, kita klik tambahkan. Nah, video sudah di sini, langsung kita posting. Oh,
Misalnya nih, kita lupa memilih topik ya. Misalnya kita lupa nih. Kita klik posting. Nah, kita lupa. Oh, ini harusnya masuk ke folder materi. Nah, ternyata bisa kita drag ya. Jadi pertemuan 2 bangun ruang kita drag. Drag itu diklik lalu diseret. Kliknya jangan dilepas. Nah, kita taruh di mana ini? Pertemuan 2 paling atas deh ya. Kita taruh. Nah, jadi di sini ada bangun datar, bangun ruang, pertemuan 2 ya. Jadi kita klik, oh ada videonya ya. Itu materi tugas kuis ya. Itu menu tugas kelas ya. Sekarang menu anggota. Nah, jadi menu anggota itu untuk bisa mengundang guru untuk kolaborasi dalam membuat kelas ya, kita bisa undang. Siswa juga bisa diundang lewat sini ya. Cuman harus satu-satu ya. Nah, jadi ini daftar siswanya. Lalu nilai ya, nilai di daftar nilai sudah ada nilai dari tugas yang diserahkan oleh siswa. Ini hebatnya dari Google Classroom. Jadi kita tidak repot-repot lagi menilai, sudah ada di siswa ya. Jadi Google Classroom sangat ringkas sekali ya teman-teman semuanya. Tinggal ada, saya review sekali lagi ya. Ada menu forum untuk diskusi dan pengumuman-pengumuman dari kita ya. Lalu di siswa pun terlihat. Jadi di siswa, kita lihat di siswa nih ya. Ini siswa ini ceritanya. Kita lihat di kelas 4B. Nah, di siswa otomatis juga terlihat ya. Yang terbaru paling atas. Oh, ada materi baru pertemuan 2 bangun ruang gitu ya. Nah, itu di siswa ya. Lalu tugas kelas seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau mau kuis ya tambahkan pakai Google Form, lalu diatur di sana di Google Form-nya, maka siswa tinggal mengerjakan ya. Tugas kelas. Nah, anggota demikian juga di anggota, daftar anggota. Bisa kita urutkan dari A ke Z, dari kecil ke besar atau dari huruf A ke Z atau dari Z ke A. Lalu nilai dari nilai-nilai siswa. Nah, itulah tutorial singkat dari Google Classroom ya. Terima kasih teman-teman. Saya kira cukup demikian ya Google Classroom. Yang penting teman-teman itu berlatih. Nanti dengan berlatih akan terbiasa dan dieksplorasi sendiri menu-menu di dalamnya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat dari video YouTube atau yang punya kontak saya silakan langsung japri. Demikian teman-teman tutorial singkat dari Google Classroom. Tetap semangat luar biasa.